Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mahasiswi program studi akuntansi syariah semester 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo. Di sini kami akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Ulumul Hadis. Adapun materi kami mengenai kedudukan hadis dalam syariat Islam, dalil Al-Quran tentang kedudukan hadis dalam syariat Islam, dan hubungan As-Sunnah dan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurani Akbar dengan NIM 2304040066 dari program studi akuntansi syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Palopo. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang kedudukan as-sunnah dalam syariat Islam. Dalam syariat Islam, kedudukan as-sunnah sangat penting. Sunnah merujuk pada tindakan, perkataan, dan persetujuan yang dilakukan atau disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Selain Al-Quran, sunnah adalah sumber hukum kedua dalam Islam. Kedudukan as-sunnah dalam syariat Islam dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Penjelasan dan penafsiran. Al-Quran Sunnah membantu dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang mungkin membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Nabi Muhammad SAW adalah contoh hidup yang sempurna, dan melalui sunnahnya kita dapat memahami bagaimana menerapkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. 2. Hukum dan panduan. Sunnah juga memberikan panduan dalam hal hukum dan tata cara ibadah. Hadis-hadis yang menceritakan tindakan dan perkataan Nabi Muhammad SAW digunakan sebagai sumber hukum untuk memahami bagaimana melaksanakan ibadah dengan benar, seperti sholat, puasa, dan haji. 3. Etika dan akhlak. Sunnah juga memberikan contoh dalam hal etika dan akhlak yang baik. Nabi Muhammad SAW adalah teladan sempurna dalam hal berinteraksi dengan sesama manusia, memperlakukan orang lain dengan baik, dan menjaga hubungan yang harmonis dalam masyarakat. 4. Pembentukan identitas Muslim. Mengikuti sunnah juga membantu dalam membentuk identitas Muslim yang kuat. Dengan mengikuti teladan Nabi Muhammad SAW, umat Muslim dapat mengidentifikasi dari mereka sebagai pengikut ajaran Islam dan mengikuti nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Tasya dengan NIM 2304040068. Baik, di video pembelajaran kali ini saya akan membahas secara singkat dalil Al-Quran tentang kedudukan hadis dalam syariat Islam. Mungkin beberapa teman-teman sekalian masih bertanya-tanya apakah ada dalil Al-Quran yang menjelaskan kedudukan hadis dalam syariat Islam. Tentu ada beberapa dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang kedudukan hadis dalam syariat Islam. Salah satunya yang saya jelaskan dalam video ini, yaitu terkandung dalam Quran Surah An-Najm ayat 3 dan 4, yang artinya, dan tidaklah yang diucapkan itu Al-Quran menurut keinginannya, dan tidak lain Al-Quran adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Irene Arianti dengan NIM 2304040070. Di sini saya akan membahas mengenai hubungan as-sunnah dan Al-Quran. Baik, di sini saya akan membahas hubungan as-sunnah dan Al-Quran. Yang pertama, as-sunnah berfungsi sebagai penguat hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Hukum tersebut mempunyai dua sumber dan terdapat pula dua dalil, yaitu dalil-dalil di dalam Al-Quran dan dalil penguat yang datang dari Rasulullah SAW. Ada perintah mentauhidkan Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, ibadah haji ke Baitullah, dan di samping itu dilarang mensekutukan Allah, menyakiti orang tua, serta banyak lagi yang lainnya. Yang kedua, berfungsi sebagai penafsir atau perinci hal-hal yang disebut secara mujmal dalam Al-Quran, atau memberikan takyid atau memberikan taksis dan ayat-ayat Al-Quran yang mutlak dan am atau umum. Yang terakhir, as-sunnah menetapkan dan membentuk hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Maka as-sunnah tidak bertentangan dengan Al-Quran sama sekali. Sekian dari pembahasan saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.